Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab, yang mana pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai abjad-abjad dalam bahasa Arab atau yang dikenal dengan al-huruful hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, yang mana semua kalimat atau semua kata dalam bahasa Arab tersusun dari huruf-huruf hijaiyah tersebut. Total dari huruf hijaiyah tersebut ada yang mengatakan 28, ada juga mengatakan 29. Dan masing-masing huruf memiliki makharijul huruf atau tempat keluar huruf yang berbeda, sehingga ketika kita ingin mengungkapkan satu kata, kita harus mengucapkan huruf tersebut dengan baik dan benar. Karena jika kita sampai salah mengucapkannya, akan terjadi perbedaan makna atau perbedaan arti yang amat sangat jauh sekali. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membahas huruf-huruf hijaiyah tersebut. Dimulai dengan alif atau a, terdapat dalam kata-kata atau dalam kalimat asad, yang artinya adalah harimau. Kita harus membedakan antara a dengan a. Jangan sampai kita ingin mengucapkan asad dengan a, namun kita mengucapkannya dengan ain, menjadi asad. Akan terjadi perbedaan makna yang amat sangat jauh sekali. Selanjutnya yaitu ada ba. Terdapat dalam kata baqarah yang artinya adalah sapi. Dan ba dalam ilmu tajwid juga termasuk dalam huruf qalqalah, artinya huruf yang dipantulkan ketika dibaca di akhir kalimat, ya. Dan juga selanjutnya yaitu ada huruf ta, ya. Terdapat dalam kata tut yang artinya adalah buah strawberry, ya. Lalu selanjutnya ada huruf tha, ya, dalam kata saur yang artinya adalah banteng. Jangan sampai ketika kita ingin mengucapkan huruf tha, kita terbalik mengucapkannya menjadi sa, saurun. Terdapat perbedaan antara saurun dan saurun. Jadi yang tepat untuk huruf yang ini adalah tha, saurun. Selanjutnya ada huruf jim, yang mana huruf jim ini mirip sekali dengan huruf J dalam abjad Latin. Dan huruf jim ini terdapat dalam kata jamal, yang artinya adalah unta. Selanjutnya terdapat huruf ha dalam kata-kata hut, yang artinya adalah ikan paus. Nah, ada dua huruf dalam huruf hijaiyah yang mungkin kalau ketika mendengar hampir sama bunyinya, namun sebenarnya dalam makharijul huruf berbeda, yaitu ha dengan ha. Terkenal di masyarakat mungkin dengan ha kecil dan ha besar. Nah, kalau ha yang kita bahas ini adalah ha yang kecil, ha. Untuk selanjutnya yaitu ada huruf kha, ya, dalam kata-kata khukh. Ini adalah salah satu buah yang mana pengucapan huruf kha ini harus jelas, kha, ya. Jangan sampai tertukar ketika kita ingin mengucapkan huruf kha, namun yang keluar adalah huruf gha. Itu amat sangat berbeda sekali. Selanjutnya yaitu ada huruf dal, yang dalam abjad Latin sama seperti huruf D. Nah, dal di sini ada dalam kalimat dubbun, yang artinya adalah beruang, dan dal juga termasuk dalam huruf qalqalah. Selanjutnya ada huruf zal.
dalam kata dzurratun, dzurratun yang artinya adalah jagung. Jangan sampai ketika kita ingin mengucapkan huruf za, namun kita tertukar atau terbalik mengucapkan huruf za. Amat sangat berbeda antara za dengan za. Selanjutnya ada huruf ra, yang mana kalau di abjad Latin ini sama dengan huruf R. Nah, kata ra ini terdapat dalam kata rumman, yang artinya adalah buah delima. Dan huruf ra ini juga terdapat dalam huruf abjad Latin, yaitu huruf R. Selanjutnya ada huruf zai, za, dalam kata zarafah, yang artinya adalah jerapah, ya. Huruf zai ini juga terdapat dalam abjad Latin, yaitu huruf Z. Nah, seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai huruf zal yang tadi dibahas sebelumnya tertukar dengan huruf ini, yaitu huruf Z, huruf zai. Ya, jadi terdapat perbedaan antara zal atau za dengan zai atau za. Selanjutnya ada huruf sin, yang jika di abjad Latin itu ada huruf S. Nah, huruf sin di sini atau sa terdapat dalam kata-kata samakah, yang artinya adalah ikan. Dan selanjutnya yaitu huruf shin, terdapat dalam kata syamsun. Nah, kedua huruf ini hampir mirip antara sin atau sa dengan shin atau sa. Jangan sampai ketika kita ingin mengucapkan kata yang di dalamnya terdapat huruf shin, namun kita mengucapkannya dengan huruf sa, maka akan terdapat perbedaan arti. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai huruf hijaiyah setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan mempelajari, membahas tentang huruf-huruf hijaiyah. Tadi kita sudah membahas tentang huruf shin. Nah, sekarang kita akan beralih ke huruf shad. Selanjutnya di huruf shad atau sha ada kata usus, yang artinya adalah anak itik, ya, atau anak bebek. Ya. Huruf sha ini hampir mirip dengan huruf shin. Banyak orang yang salah mengucapkan atau sulit untuk membedakan antara huruf shad dan huruf shin. Maka kita harus belajar untuk membedakan keduanya, karena jika kita ingin mengucapkan satu kalimat yang di dalamnya terdapat huruf shad, namun kita mengucapkannya dengan huruf shin atau huruf sya, maka akan terjadi perbedaan makna yang sangat jauh. Selanjutnya adalah huruf dhad atau dha, terdapat dalam kata dhifda'un, yang artinya adalah katak. Terkadang juga orang sulit membedakan antara huruf dal atau da dengan huruf dhad atau dha. Nah, bahasa Arab juga dikenal dengan lughatud dhad, ya, yang artinya adalah bahasa dha, karena ini adalah huruf yang tidak terdapat dalam bahasa yang lainnya. Dan disebutkan bahwasanya orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sebagai informasi, ketika kita ingin mengucapkan huruf dhad, jangan sampai tertukar dengan huruf da. Selanjutnya ada juga huruf to dalam kata toblah, yang artinya adalah jenis gendang. Nah, ketika ingin mengucapkan huruf to, jangan sampai kita tertukar pengucapannya dengan huruf ta, karena amat sangat jauh sekali, ya. Kita ingin mengucapkan toblah menjadi toblah. Terdapat perbedaan antara to dengan ta. Selanjutnya
ada huruf dha di dalam kata dhabyun yang artinya adalah rusa. Ya. Jangan sampai kita tertukar ketika kita ingin mengucapkan huruf dha, kita mengucapkannya dengan huruf zai, dha. Nah, itu salah. Karena apa? Yang betul adalah dha. Selanjutnya ada huruf ain dalam kata ainun yang artinya adalah mata. Seperti tadi disampaikan di awal, terkadang orang salah menyebutkan antara a dengan a. Selanjutnya ada huruf gha, ya, dalam kata ghazal yang artinya adalah kijang. Seperti tadi juga telah disampaikan di awal, jangan sampai kita tertukar ketika kita ingin mengucapkan huruf gha, namun kita mengucapkannya dengan huruf kha. Selanjutnya ada huruf fa dalam kata filun atau fil yang artinya adalah gajah. Terkadang ada orang yang mungkin dia sulit mengucapkan huruf fa sehingga dia mengucapkannya dengan huruf pa. Nah, ini amat sangat keliru. Ya, harus diucapkan dengan fa. Ya, makhraj hurufnya antara bibir atas dan bibir bawah, bukan pa tetapi fa. Selanjutnya ada huruf qaf, ya, atau qa dalam kata qubba'atun atau qubba'ah yang artinya adalah topi. Nah, huruf qaf ini dia posisi atau makhraj hurufnya berada di ujung lidah bagian dalam, ya. Jadi harus mengucapkannya dengan qa, ya, qa qi qu. Jangan sampai kita keliru ketika kita ingin mengucapkan huruf qa namun kita mengucapkannya dengan qa sehingga tidak muncul qalqalah di dalam huruf tersebut, ya, qa qi qu baqu. Selanjutnya ada huruf ka dalam kata kitabun yang artinya adalah buku. Huruf ka ini mirip dengan huruf qa sehingga kita harus berhati-hati ketika kita ingin mengucapkan huruf qa, jangan sampai kita mengucapkannya dengan qa sehingga pengucapan tersebut mirip dengan huruf ka. Selanjutnya ada huruf lam atau la dalam kata lisanun atau lisan yang artinya adalah lidah. Selanjutnya ada huruf mim atau ma dalam kata mauzun atau mauz yang artinya adalah pisang. Selanjutnya ada huruf nun atau na dalam kata narun atau nar yang artinya adalah api. Lalu selanjutnya adalah huruf ha di kata hilal yang artinya adalah bulan sabit. Seperti yang tadi telah disampaikan, huruf ini mirip sekali dengan huruf ha. Jadi terdapat perbedaan antara ha dengan ha. Kalau yang di awal tadi disebut dengan ha kecil, kalau yang ini ha disebut dengan ha besar. Lalu ada huruf waw atau waw dalam kata wardatun atau wardah yang artinya adalah bunga. Dan terakhir ada huruf ya dalam kata yamamah yang artinya adalah burung merpati. Demikianlah huruf-huruf hijaiyah dan cara pengucapannya, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf tersebut, terutama ketika kita ingin berkomunikasi dengan bahasa Arab, agar komunikasi yang kita lakukan terjadi dua arah dan tidak terjadi miskomunikasi. Karena satu huruf yang salah diucapkan dalam pengucapan bahasa Arab akan terjadi perbedaan arti yang amat sangat jauh.
Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di program Pesantren Nabawi dalam tema belajar bahasa Arab. Yang kali ini kita akan memberikan satu kesimpulan tentang bagaimana cara pengucapan huruf hijaiyah dan juga akan memberikan sedikit perbandingan atau perbedaan antara huruf-huruf hijaiyah yang hampir mirip dan banyak sekali orang yang salah mengucapkannya. Nah, tujuan dari kesimpulan ini agar ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ke depannya tidak lagi salah. Oke, yang pertama yaitu antara a dengan a. Ya, antara a dengan a. Jadi kita harus membedakan a lalu a. Itu yang pertama. Yang kedua, antara ta dengan po. Ta dan po. Lalu selanjutnya, antara sa dengan sa. Antara sa dengan sa. Lalu juga antara dal dengan bo. Lalu antara zal dengan zai. Dan juga terkadang dengan wo. Selanjutnya antara shin atau syah dengan so. Dan selanjutnya ada antara kho dengan gha. Dilanjut lagi, yaitu ada antara dengan ha dengan ha. Lalu antara kaf dengan qaf. Dan inilah beberapa huruf yang terkadang orang-orang atau masyarakat keliru mengucapkannya. Kita bahas sekali lagi. Yang pertama antara a dengan a. Yang kedua antara ta dengan po. Yang ketiga antara sa dengan sa. Selanjutnya antara da dengan lo. Selanjutnya antara za dan lo. Lalu antara sya dengan so. Selanjutnya antara kho dengan gho. Lalu antara ha dengan ha. Lalu antara ka dengan ko. Kalau diperhatikan dengan seksama, kita dengarkan dengan baik bunyi-bunyi huruf tersebut, maka kesemuanya akan terdapat perbedaan dalam makharijul huruf atau perbedaan dalam tempat keluarnya huruf. Dan juga terkadang orang keliru mengucapkan antara sa dengan syah. Mereka keliru mengucapkan antara sa dengan syah. Contoh, ketika orang ingin membaca Al-Quran, ketika mereka membaca ta'awudz, maka yang betul adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata-kata asyaiton dengan menggunakan huruf sya atau huruf shin. Namun banyak di antara mereka yang membacanya dengan a'udzu billahi minasyaito dengan huruf sa. Maka ketika ada seseorang mengucapkan huruf sya dengan sa atau sebaliknya, akan terjadi perbedaan arti.
Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata-kata yang mungkin sekilas mirip namun sebetulnya memiliki arti yang berbeda dikarenakan hurufnya atau panjang pendek dari kata tersebut yang berbeda. Baik, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, ada kata-kata jamalun, lalu ada kata-kata jamalun. Yang menjadi perbedaan hanya panjang dan pendek dari kedua kata ini. Jika kita mengucapkan jamalun, maka artinya adalah unta. Namun kalau kita mengucapkannya dengan jamalun, maka artinya adalah indah atau bagus. Terdapat perbedaan arti disebabkan oleh perbedaan panjang dan pendeknya. Lalu juga ada dalam kata-kata ja'ah dan ja'ah. Ja'ah yang artinya adalah datang. Namun jika kita mengucapkan kalimat ja'ah dengan ja'ah, maka artinya akan berbeda. Lalu selanjutnya juga ada suratun dan suratun. Surah dengan huruf shad atau huruf so artinya adalah gambar atau lukisan. Dan kata-kata surah dengan huruf sin di sini artinya adalah surat. Yang biasa mungkin kita membaca Al-Quran ada suratul Baqarah yang artinya adalah surat Al-Baqarah. Dan banyak lagi kata-kata yang lainnya yang kalau terdapat perbedaan satu huruf atau perbedaan panjang dan pendek dalam kata tersebut akan memiliki arti yang amat sangat jauh. Maka oleh karena itu, jika kita ingin mempelajari bahasa Arab, kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana tata cara pengucapan atau makharijul huruf daripada huruf-huruf hijaiyah, dan juga kita harus memperhatikan kata apa yang kita ingin ucapkan agar jangan sampai terjadi kesalahan atau terjadi kekeliruan sehingga ketika kita berbicara dengan baik dan benar akan terjadi komunikasi dua arah. Namun ketika kita salah dalam pengucapan satu kata, akan terjadi miscommunication atau kesalahan dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, mari sama-sama kita semangat. Ya, jangan mudah menyerah, jangan pantang menyerah, karena ini hanya baru awal saja. Masih panjang proses untuk kita dapat memahami bahasa Arab, yang mana seperti disampaikan pada episode sebelumnya, bahwasanya ketika kita mempelajari bahasa Arab, itu akan dapat membantu kita untuk memahami ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian episode pada kali ini. Insyaallah kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab, yang mana setiap episodenya akan selalu menampilkan judul-judul yang baru sehingga kita dapat banyak belajar. Dan jangan lupa saksikan terus program ini yang insya Allah hanya ada di Nabawi TV. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.